Kalau udah masak menu ikan tongkol kayak gini, pokoknya siap-siap aja nasi semagicom tuh bakal habis deh bun. Karena ini benar-benar bikin boros nasi loh. Nah pertama-tama ikannya mau aku marinasi dengan jeruk nipis dan garam. Kalau udah ini tinggal digoreng aja ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Ini jangan terlalu lama ya. Kalau udah kokoh kayak gini, lalu tiriskan. Lanjut di sini aku mau haluskan dulu bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya udah aku tulis di bagian atas ya. Ini tuh di blender sampai benar-benar halus. Kalau udah halus, lanjut di sini mau aku tumis dulu ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Ini ditumis sampai benar-benar harum ya. Tambahkan dengan daun salam dan juga daun jeruk, tambah batang serai. Kalau udah wangi dan tanak, ini tambahkan air secukupnya aja. Tambahkan dengan garam dan juga sedikit penyedap rasa. Kalau airnya udah mendidih, baru kita masukin ikannya. Biar makin pedas, di sini aku tambahkan cabai rawit dan juga irisan tomat. Terakhir aku masukin daun pucuk kacang atau bisa diganti dengan daun kemangi ya. Ini tuh dimasak sampai dia layu dan matang kayak gini. Koreksi rasa, kalau udah pas rasanya, ini langsung aja kita sajikan ke dalam piring. Ini dimakan dengan nasi hangat dan lalapan mentimun kayak gini. Beh, ini tuh bener-bener enak banget. Yuk cobain di rumah. Kalau punya mangga queenie di rumah, jangan cuma dimakan doang bun, minimal sekali seumur hidup cobain deh masak seperti ini. Nah pertama-tama aku mau potongin dulu kangkungnya. Kalau udah ini tinggal dicuci bersih aja. Tambahkan garam lalu direndam dengan air selama beberapa menit ya bun. Kalau udah lanjut di sini mau aku cuci bersih. Kalau udah dicuci bersih, lanjut di sini mau aku rebus. Ini direbus sampai matang kayak gini ya. Kalau udah ini diangkat lalu ditiriskan. Tumis semua bahan sambal ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Tambahkan terasi. Ini dimasak sampai dia layu ya. Kalau udah lanjut di sini aku mau pindahkan dulu ke dalam cobek, tambahkan garam. Ini tuh diulek sampai dia benar-benar halus ya. Pas banget tadi di pasar aku beli mangga queenie, ya udah langsung aja mau aku serut-serut kayak gini sama pisau aja. Karena mumpung aku lagi rajin, kalau kalian lagi majer bisa dengan serutan ya. Kalau udah mangganya tinggal aku ulek-ulek aja sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, ini mau aku sisihkan dulu. Di sini lanjut aku mau potong-potongin dulu tempenya. Aku potongin tipis-tipis kayak gini aja ya. Di wadah lain aku mau campurin dulu tepung terigu dan juga tepung beras. Bahannya udah aku tulis di teks atas. Tambahkan garam penyedap rasa dan juga sedikit ketumbar. Tambahkan bumbu yang sebelumnya udah aku ulek, lalu ditambahkan dengan air secukupnya aja. Diaduk-aduk sampai dia tercampur merata. Kalau udah tercampur merata, baru tambahkan dengan daun bawang secukupnya aja. Nah ini tinggal dimasukin aja tempenya, diaduk-aduk sampai dia tercampur dan merata seperti ini ya. Kalau udah ini tinggal digoreng ke dalam minyak yang udah dipanaskan. Kalau udah merasa kering, jangan lupa dibolak-balik. Kalau udah kuning keemasan kayak gini, ini tinggal diangkat lalu ditiriskan. Ini tinggal aku sajikan aja dengan sayur yang udah aku rebus tadi dan juga sambalnya. Asli ini tuh enak banget. Ada rasa asam, pedas sama bau wangi dari buah queenie itu berasa banget. Yuk cobain di rumah. Cuman modal diaduk-aduk aja udah bisa bikin kue senyoklat ini loh. Nah pertama-tama aku mau masukin dulu gula, telur dan juga susu cair. Akan sedikit minyak. Ini tuh diaduk-aduk sampai dia tercampur merata seperti ini ya. Kalau udah tercampur merata, di sini aku mau ayak dulu tepung ketannya. Tambahkan sedikit bubuk coklat dan juga sedikit baking powder. Ini diayak sampai halus biar nanti hasilnya nggak bergerindil. Lanjut di sini aku mau aduk-aduk sampai dia tercampur merata seperti ini ya. Kalau udah ini aku mau sisihkan dulu. Untuk coklat batangnya di sini aku iris tipis-tipis ya. Kalau udah lanjut di sini aku mau masukin dulu adonannya ke dalam cetakan yang udah aku alasi dengan kertas roti, ditaburi dengan coklat yang udah diiris tadi. Nah ini ditutup lagi dengan adonannya. Kalau untuk toppingnya sesuaikan dengan selera aja ya. Di sini aku pakai taburan coklat tadi, terus ditambahkan dengan cocoa chip dan juga tambahkan beberapa potongan Oreo. Nah kalau udah lanjut di sini mau aku panggang sekitaran 40 menitan ya. Nah ini udah matang, lanjut di sini mau aku sajikan. Ini dipotong-potong sesuaikan dengan selera aja ya. Cuman modal diaduk-aduk udah bisa bikin kue senyoklat ini. Yuk cobain di rumah. Akhir-akhir ini cuaca lagi nggak menentu ya, kadang panas, kadang lagi hujan. Nah kebetulan di luar lagi gerimis manja, jadi bawaannya tuh pengen ngemil aja. Nah kebetulan tadi di pasar aku beli tahu pong nih. Pertama tahu pongnya mau aku belah-belah seperti ini. Lanjut di sini aku mau bikin adonannya dulu. Di sini aku pakai tepung tapioka dan tepung terigu, ini berbanding satu aja ya. Lalu tambahkan sedikit garam, lada dan sedikit penyedap rasa. Masukkan bawang merah dan bawang putih yang sebelumnya udah aku haluskan. Tambahkan air secukupnya aja. Ini diaduk-aduk sampai dia tercampur merata. Kalau udah ini tinggal dimasukkan aja ke dalam tahunya. Kalau semua adonannya udah dimasukkan ke dalam tahu, ini tinggal dikukus aja sekitaran 15 menitan ya. Kalau udah matang, ini tinggal diangkat dan disisihkan aja dulu. Di sini lanjut aku mau bikin sambalnya. Di sini aku tumis bawang merah, tambahkan cabai merah, ini ditumis sampai wangi ya. Kalau udah ditambahkan dengan air secukupnya aja. Lalu tinggal masukkan saus, gula dan garam secukupnya aja. Biar kuahnya mengental, di sini aku tambahkan sedikit larutan tepung maizena. Ini dimasak sampai kuahnya mengental seperti ini ya. Kalau udah ini tinggal disiram aja ke dalam pentol tadi. Ini tuh enak banget, ada rasa gurih dan juga pedasnya. Yuk cobain di rumah.
Cuaca hari ini tuh mendukung banget nih bun bikin minuman yang segar-segar mumpung semua bahannya ada di rumah. Jadi aku mau bikin aja. Nah pertama-tama batang serainya mau aku geprek-geprek kayak gini. Kalau udah lanjut di sini aku mau iris-iris dulu jeruk nipisnya. Di dalam wajan lain di sini aku mau masukkan dulu gula, teh dan juga batang serai yang udah digeprek. Ditambahkan dengan air secukupnya aja. Ini tuh dimasak sampai airnya mendidih dan berubah warna seperti ini ya bun. Kalau udah mendidih masukin jeruk nipis yang udah diiris-iris tadi. Dimasak sebentar aja. Matikan kompor. Ini tinggal disaring aja, diminum di saat lagi panas kayak gini aja udah mantap, apalagi diminum dingin oke banget. Udah, yuk cobain bikin di rumah. Ternyata bikin bakwan bukan cuma dari sayur kol aja, tapi juga bisa dari sayur bayam. Nah pertama-tama sayur bayamnya ini aku mau potong-potongin halus kayak gini aja. Kalau udah ini tinggal dicuci bersih. Bahkan tahu dan juga irisan wortel, lalu ditambahkan dengan tepung maizena dan juga tepung terigu. Lalu tambahkan garam, lada, penyedap rasa dan juga ketumbar secukupnya aja. Terus juga 1 butir telur. Ini tuh diaduk-aduk sampai dia tercampur merata seperti ini ya. Bahkan air secukupnya aja. Ini tuh diaduk-aduk sampai dia tercampur merata. Kalau udah tercampur merata, ini tinggal digoreng aja ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Biar matangnya merata, di sini aku pakai api besar cenderung kecil ya. Jangan lupa dibolak-balik. Kalau udah kuning keemasan kayak gini tuh angkat lalu tiriskan. Nah, bakwan sayur bayamnya udah bisa disajikan. Ini tuh enak dan gurih, apalagi dicocol dengan sambal. Yuk cobain di rumah. Kalau menu sambalnya kayak gini bisa makan nasi 2-3 piring gak sih? Soalnya menunya tuh enak banget. Nah pertama-tama jengkolnya mau aku belah dulu. Kalau udah dibelah, lanjut di sini aku mau marinasi dulu belut yang udah aku cuci bersih pakai jeruk nipis. Aduk sampai merata, tambahkan dengan tepung terigu untuk menghilangkan lendirnya. Lalu ini dicuci bersih lagi, baru aku masukin bumbu yang udah aku haluskan. Diaduk-aduk sampai merata, ini aku sisihkan dulu. Lanjut di sini aku mau goreng dulu jengkolnya. Ini digoreng sampai kuning keemasan kayak gini ya. Kalau udah angkat dan tiriskan, direndam ke dalam air biar empuk. Lihat pas goreng belutnya nggak meletup-letup, di sini aku tambahkan sedikit tepung terigu ya, jangan lupa dibolak-balik. Sambil menunggu belutnya matang, di sini aku mau geprek dulu jengkolnya. Kalau udah lanjut di sini aku mau haluskan dulu cabai merah dan bawang merah, dikasih garam secukupnya aja. Udah ke wajan, belutnya udah matang, angkat lalu tiriskan. Lalu aku mau tumis dulu cabai merah tambah dengan irisan tomatnya, diaduk-aduk. Tambahkan penyedap rasa secukupnya aja. Ini dimasak sampai benar-benar tanak ya. Kalau udah tanak, campurkan semua bahan-bahan yang udah digoreng tadi. Ini tinggal disajikan aja. Dimakan dengan nasi hangat kayak gini ditambah dengan lalapan mentimun di aur-aur. Ini tuh enak banget. Yuk cobain di rumah. Kalau makan tanpa sayur itu kayaknya berasa ada yang kurang ya. Nah kali ini aku mau bikin sayur yang sehat banget. Pertama-tama kacang panjang dan mentimunnya ini aku potong-potong dulu. Ulek bawang putih dan juga bawang merah sampai halus kayak gini. Kalau udah halus baru aku masukin cabai merahnya. Tambahkan garam secukupnya aja. Ini tuh diulek sampai benar-benar halus kayak gini ya. Kalau udah halus tambahkan dengan perasan jeruk nipis. Masukkan kelapa parut secukupnya. Ini tuh diulek sampai dia teksturnya setengah halus kayak gini ya. Udah sisihkan. Lanjut ini mau aku rebus dulu toge. Terus juga kacang panjang dan juga daun singkong. Ini tuh direbus setengah matang aja, lalu angkat dan tiriskan. Masukkan semua sayur yang udah direbus tadi, tambahkan mentimun. Terakhir baru kita masukin kelapa yang udah diulek tadi. Ini tuh tinggal dicampur aja sampai dia benar-benar tercampur merata ya. Kalau udah ini tinggal disajikan aja. Tambahkan dengan telur dadar dan juga sambal hijau di aur-aur kayak gini dengan nasi hangat. Beh, nggak bisa lagi berkata-kata. Yuk cobain di rumah. Itu salah satu jalan ninjaku kalau di rumah tuh lagi pada nggak nafsu makan. Pertama-tama cabenya mau aku haluskan dulu. Di sini aku pakai garam aja ya sampai halus seperti ini. Di dalam wadah lain di sini aku siapkan dulu 3 butir telur iti dan juga 1 butir telur ayam. Lalu tinggal dicampur aja dengan cabai halus, bawang iris dan juga daun kunyit. Lalu tambahkan seledri dan juga batang daun. Tambahkan garam dan penyedap rasa secukupnya aja. Ini tuh diaduk-aduk sampai dia tercampur merata ya. Kalau udah langsung aja di sini mau aku goreng ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Ini aku pakai api kecil aja ya. Kalau berasa di bawahnya udah matang, lanjut di sini mau aku balik dulu. Itu tinggal dimasak aja sampai matang. Biar telur dadarnya tambah lengkap, di sini aku mau rebus dulu cabai hijau, cabai rawit dan juga tomat. Ini direbus sebentar aja. Kalau udah layu, di sini aku mau pindahkan dulu ke dalam cobek, tambahkan garam dan penyedap rasa secukupnya aja. Terus diulek sampai teksturnya halus kayak gini ya. Lanjut di sini aku mau goreng dulu bawang. Wangi, di sini aku tambahkan juga daun jeruk. Ini tuh dimasak sampai dia kayak gini aja ya. Kalau udah langsung disiram ke dalam cabenya. Diaduk-aduk, tinggal koreksi rasa. Kalau udah pas, tinggal disajikan aja dengan nasi hangat kayak gini di aur-aur. Yakin deh ini tuh bakal nambah-nambah nasi. Yuk cobain di rumah.